pada hari ini kita akan melihat visi masa depan. Apa yang menjadi penglihatan hari esok, yang menjadi pegangan untuk hari esok. Apa yang membuat umat Allah itu dapat melangkah maju memasuki tanah Kanaan dengan pengharapan kepada Allah. Sebenarnya apa yang menjadi fondasi, pegangan yang kokoh dalam kehidupan mereka untuk menatap hari depan. Mari kita berdoa memohon anugerah Tuhan sebelum kita belajar lebih jauh mengenai visi masa depan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan menaikkan syukur untuk kasih karunia Tuhan yang besar bagi kami semua di dalam hari ini lagi belajar akan firman Tuhan. Kami bersyukur karena setiap kehadiran Allah Engkau nyatakan di dalam firman-Mu, dan kami bersyukur karena pimpinan dan tuntunan Allah dan hikmat Allah yang besar Engkau nyatakan di dalam firman-Mu, sehingga kami semakin mengagumi Engkau yang bekerja di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kami bersyukur karena seluruh hidup kami ada di dalam kendali kekal Allah, dan oleh karena itu kami menatap masa depan kami dengan kekuatan dan juga pegangan yang teguh di dalam Allah itu sendiri. Karena itu kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di depan, di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan semata. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Mari kita membaca dua bagian firman Tuhan dari Ulangan pasal 5 dan Ulangan pasal yang ke-29, beberapa ayatnya saja. Kalau kita belajar di dalam struktur teks, maka kita melihat bahwa visi masa depan itu melingkupi pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-29. Kalau kita bahas secara detail, sesungguhnya itu sudah tercantum di dalam kitab-kitab sebelumnya, yakni kitab Keluaran maupun kitab Imamat. Dan juga beberapa case di dalam peristiwa-peristiwa yang telah tercatat di dalam kitab Bilangan. Sehingga kita tidak membaca keseluruhan pasal bersangkutan, tetapi hanya dua pasal saja, yaitu pasal 5 dan pasal 29 di dalam ayat-ayat tertentu saja. Mari kita membacanya. Ulangan 5 mengenai ke-10 firman. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri di antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung, dan ia berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Lalu di dalam ayat yang ke-22 dari pasal 5, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-21 berbicara mengenai 10 hukum Allah yang juga tertera di dalam Keluaran pasal 20. Ayat yang ke-22 daripada Ulangan 5, "Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaatmu dengan suara nyaring di gunung dan dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku." Ulangan 29. Saya baca ayat yang pertama saja dari Ulangan 29. "Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi visi masa depan yang menjadi pegangan dari umat Allah ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan? Visi masa depan itu melingkupi perjanjian Allah dan hukum-hukum Allah. Perjanjian Allah dan hukum-hukum Allah. Mari kita lihat ada 3 poin besar mengenai visi masa depan. Pertama adalah perjanjian Allah, yang kedua adalah hukum-hukum Allah, dan yang ketiga kita melihat perjanjian itu dalam koneksinya, dalam relasinya dengan Kristus. Kita mulai yang pertama, visi masa depan yang merupakan pautan, patokan, pegangan bagi umat Allah untuk berjalan ke depan, menatap hari esok adalah perjanjian Allah. Kata perjanjian itu kita bisa lihat di dalam pasal 5 tadi ayat yang kedua. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Saudara, garis bawahi kalimat mengikat perjanjian. Kata perjanjian atau covenant dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata Ibrani berit, yang berarti perjamuan korban.
Kata berit itu di dalam Ulangan 5 ayat 2 maupun 29 ayat 1 itu selalu dikaitkan dengan kata karat yang berarti mengikat. Makanya tadi saya katakan garis bawahi kalimat mengikat perjanjian. Kata karat berarti, kata karat bahasa Ibrani dalam bahasa Indonesianya berarti mengikat atau memotong atau membelah korban. Ya. Dengan demikian frase mengikat perjanjian atau memotong atau membelah korban perjanjian karat berit itu menunjuk kepada dua hal. Pertama, ketika perjanjian Allah istilah ini digunakan atau karat berit ini digunakan itu mengacu kepada penyembelihan korban yang selalu dilakukan pada akhir sebuah perjanjian untuk meneguhkan perjanjian tersebut. Nah, ini adalah kebiasaan yang lumrah yang biasa dilakukan di antara orang-orang pada zaman Israel hidup. Jadi ini bukan kebiasaan milik orang Israel saja, tetapi orang-orang yang ada di wilayah Kanaan dan bangsa-bangsa di sekitarnya, di wilayah timur dekat kuno juga melakukan kebiasaan demikian. Jadi karat berit atau pengikatan perjanjian itu selalu berbicara mengenai penyembelihan korban yang dilakukan pada akhir sebuah perjanjian itu diikatkan sebagai bukti peneguhan terhadap perjanjian itu. Dan yang kedua adalah berbicara mengenai ikatan sumpah sampai mati di antara kedua pihak yang berjanji. Jadi karat berit kenapa ada korban binatang di situ? Karena ini bicara mengenai sumpah seumur hidup, ya. Sumpah selama-lamanya, ya, yang tidak bisa digagalkan oleh apapun, ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian di dalam istilah karat berit saja saudara sudah menemukan dua unsur yang penting, yaitu berkaitan dengan korban, ya, di mana darah dicurahkan untuk meneguhkan perjanjian itu, dan yang kedua adalah sumpah yang kekal yang mengikat kedua pihak yang berjanji. Nah, apa saja unsur-unsur di dalam perjanjian ketika kita membaca istilah ini digunakan oleh Musa, baik ada yang dia sudah ungkapkan di dalam Keluaran 20 maupun di dalam Ulangan. Nah, ada beberapa unsur yang saudara dan saya perhatikan, unsur-unsur ini ada di dalam perjanjian, seluruh perjanjian, terutama perjanjian lama yang mengungkapkannya dengan begitu jelas. Pertama, saudara dan saya melihat pihak yang berjanji itu tidak setara atau sederajat. Di dalam perjanjian Allah saudara tidak boleh berpikir seperti perjanjian pernikahan misalnya antara laki-laki dan perempuan yang setara, ya, atau sederajat. Atau saudara juga tidak bisa membayangkan ini semacam ikatan perjanjian kontrak kerja di dalam perusahaan yang sederajat, bukan? Antara perusahaan dengan orang-orang yang akan kemudian masuk ke dalam perusahaan itu, tetapi mereka sederajat. Walaupun dalam hal ini perusahaan adalah yang mempekerjakan dan pekerja itu yang akan bekerja, tetapi tetap saja mereka setara sederajat sebagai manusia. Ya. Nah, dalam hal ini saudara, perjanjian Allah tidak setara atau tidak sederajat karena berbicara di dalam konteks suzerain vassal. Apa itu suzerain vassal? Suzerain adalah raja penakluk, sedangkan vassal adalah orang-orang rakyat dan wilayah yang ditaklukkan. Di dalam konteks timur dekat kuno selalu ada peperangan, bukan? Antara satu suku bangsa kepada suku bangsa yang lain, dan raja yang menaklukkan suku bangsa yang lain, dia akan mengklaim rakyat tersebut dan juga daerah tersebut sebagai miliknya dan kemudian mengadakan fakta perjanjian, ya, dengan rakyat atau wilayah bersangkutan. Dan karena itulah raja yang menaklukkan ini yang kemudian berinisiasi untuk melakukan perjanjian. Sehingga saudara dan saya perhatikan perjanjian itu tidak setara karena perjanjian itu diinisiasi oleh raja yang menaklukkan, bukan pihak yang ditaklukkan. Dalam hal ini pihak yang ditaklukkan vassal adalah orang-orang yang penerima perjanjian. Ya, tidak ada andil sedikit pun di dalam ikatan perjanjian karena inisiasinya dari sang raja si penakluk itu. Nah, apa saja yang menjadi isi daripada perjanjian? Ya, perjanjian. Ya, kalau saudara lihat di dalam slide saya memberikan kepada saudara paling tidak ada 4 isi perjanjian yang biasanya itu dilakukan di dalam ikatan perjanjian. Ya, di timur dekat kuno di dalam konteks suzerain vassal ini, ya. Saudara, yang pertama ada pengakuan dari sang raja si penakluk itu terhadap daerah atau rakyat yang ditaklukkannya sebagai milik kepunyaannya. Milik kepunyaannya. Saudara, penaklukan seperti ini itu berarti mirip seperti orang Belanda datang menjajah Indonesia dan kemudian orang Jepang itu datang menjajah Indonesia. Sehingga penaklukan itu tidak ada kesempatan bagi orang bersangkutan untuk bebas merdeka di dalam keinginannya sendiri. Tetapi sepenuhnya menjadi milik total daripada sang raja, si penguasa itu. Lalu ada prolog.
historikal, ya. Ada semacam pendahuluan secara historis, sejarah yang mengingatkan mengenai perbuatan baik sang raja yang menaklukkan wilayah yang ditaklukkan. Perbuatan baik apa itu? Perbuatan baik terkait dengan tindakan raja yang menyelamatkan wilayah yang ditaklukkan dari tangan musuh, ya. Jadi raja yang menaklukkan ini menyelamatkan wilayah dan rakyat yang ditaklukkan dari tangan musuh-musuhnya. Itu yang disebut dengan prolog historikal. Dan prolog historikal selalu berbicara mengenai kebaikan-kebaikan demi kebaikan. Sejarah daripada perbuatan raja yang menaklukkan yang bersifat murah hati dan baik itu. Sehingga di dalam konteks suzerain vasal yang diadopsi oleh Musa, ini berbeda dengan konteks suzerain vasal yang ada di dalam Timur Dekat kuno. Perbedaannya adalah suzerain vasal yang diadopsi sebagai penggambaran relasi Allah dan umatnya, itu memberikan kepada umatnya kemerdekaan dari dosa. Nanti kita akan lihat bagaimana paradoks daripada perjanjian Allah dengan umatnya. Jadi dari sini saudara dan saya melihat bagaimana di dalam konteks suzerain vasal Timur Dekat kuno saja kita sudah dapat melihat ada ide-ide yang sangat baik yang dapat dipakai untuk menjelaskan relasi Allah dan umatnya dalam perjanjian. Lalu di dalam isi perjanjian itu juga ada ketentuan umum. Setelah raja si penakluk itu berbuat baik kepada rakyat dan wilayah yang ditaklukkan, menyelamatkan mereka dari musuh-musuhnya, maka ada ketentuan umum yang berisi mengenai perintah yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang ditaklukkan. Jadi semua yang ditaklukkan harus tunduk mutlak, tidak ada kompromi, taat mutlak kepada raja si penguasa yaitu suzerain itu. Dan ada pembacaan berkat dan kutuk sebagai konsekuensi jika taat atau tidak taat dalam melakukan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian bersangkutan. Jadi saudara, waktu saudara membaca ini berarti langsung tersirat di situ bagaimana perjanjian Allah itu menuntut daripada orang-orang yang diselamatkannya melalui karya penebusannya untuk taat mutlak kepada dia karena dia adalah pemilik mutlak daripada kita semua yang telah ditebusnya. Lalu setelah isi perjanjian itu maka ada upacara penutupan daripada perjanjian. Apa itu? Ada peneguhan perjanjian dengan darah korban. Binatang disembelih dan dipotong menjadi 2 bagian. Ya, kalau saudara bisa lihat ini di dalam misalnya Kejadian 15 waktu Abraham itu diperintahkan oleh Allah untuk membuat penyembelihan terhadap binatang yang dipotong lalu kemudian ditaruh di atas mezbah. Ada darah korban yang dicurahkan. Darah korban itu sebagai lambang pemersatu dan sahnya perjanjian. Pemersatu antara pihak yang berjanji, yaitu suzerain, raja penguasa itu, dengan pihak yang diikatkan perjanjian itu, yaitu vasal, rakyat dan daerah yang ditaklukkan itu. Jadi darah korban adalah lambang pemersatu kedua belah pihak ini. Ya, di mana ada korban di situ ada kesatuan, ya. Sehingga di dalam perjanjian Allah tidak pernah tidak ada darah korban, selalu ada darah korban sebagai pemersatu kedua pihak, raja yang berkuasa dan pihak yang dikuasai atau ditaklukkan. Lalu darah korban itu di dalam perjanjian tidak boleh dilanggar seumur hidup. Ini adalah lambang bahwa perjanjian tidak boleh dilanggar seumur hidup sampai kepada kematian. Artinya mengikat seluruh totalitas kehidupan daripada kita. Jika terjadi pelanggaran, maka pihak yang melanggar harus mati seperti binatang yang disembelih. Ini berarti konsekuensi daripada pelanggaran hukum-hukum Allah, sekecil apapun itu atau sebesar apapun itu, memiliki esensi yang sama, yaitu hukuman mati. Ya, di hadapan Allah tidak ada pelanggaran kecil maupun pelanggaran besar. Keduanya, pelanggaran besar maupun pelanggaran kecil memiliki esensi yang sama, mengakibatkan kematian. Karena itu adalah pelanggaran terhadap perjanjian kekal Allah. Dan kedua pihak yang bersekutu harus melewati korban sebagai tanda persetujuan atas perjanjian. Coba saudara bayangkan di dalam Kejadian 15 misalnya, waktu perjanjian yang diikatkan Allah dengan Abraham, siapa yang melewati korban itu dengan suluh api? Allah. Di mana Abraham? Abraham tertidur. Jadi yang melewatinya itu cuma Allah. Abraham tidak melakukan hal tersebut. Jadi ini menunjukkan bagaimana kelemahan daripada para patriark, ketidaksetiaannya di dalam perjanjian, dan juga menunjukkan kepada keturunannya nanti tidak setia kepada Allah, tetapi Allah lah yang setia kepada perjanjiannya. Nah, jadi ini adalah bentuk umum daripada perjanjian Allah yang kemudian mengadopsi pola pikir ataupun memperhatikan di dalam Alkitab kita memiliki keunikan sekali di dalam perjanjian lama. Karena perjanjian lama dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah konteks budaya, di tengah-tengah konteks hidup masyarakat
masyarakat Timur Dekat kuno dan Israel ada di dalamnya, sehingga untuk memahami pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam perjanjian Allah, Allah berbicara kepada Israel termasuk di dalam perjanjiannya dengan Israel dengan menggunakan gambaran-gambaran, contoh-contoh di dalam hidup keseharian supaya Israel lebih mengerti. Bukankah pola demikian juga dipakai oleh Kristus di dalam perjanjian baru? Ketika Kristus mengajar kepada umat Allah, Kristus selalu memakai perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam kehidupan daripada Israel. Untuk apa? Menjelaskan kepada Israel kehendak kekal Allah. Bagaimana perjanjian Allah itu mengikat kehidupan daripada Israel dan seluruh totalitas daripada kehidupan Israel. Ya. Jadi ini adalah cara Allah berbicara kepada umat Allah dengan memakai penggambaran, mengadopsi konsep pikir suzerain fasal tetapi memberikan kualitas yang berbeda kepada konsep itu di dalam ikatan perjanjian Allah dengan umatnya. Nah, sekarang mari kita masuk lebih dalam lagi ke dalam perjanjian Allah yang bersifat khusus antara Allah dan umatnya. Kalau tadi konsep perjanjian di dalam Timur Dekat kuno, istilah yang digunakan oleh Musa di dalam teks kita ini secara umum menggambarkan bagaimana karya Allah di dalam perjanjiannya dengan umatnya. Nah, sekarang lebih khusus kita melihat perjanjian Allah dengan umatnya yang dibicarakan di dalam teks Pasal 5 kitab Ulangan ayat 2 dan 29 ayat 1. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Saudara perhatikan di situ. Tuhan Allah kita. Musa menempatkan diri dia hanya sebagai mediator. Ayat 5 dibilang, aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Artinya Musa tidak menempatkan diri dia sebagai sumber. Tetapi Musa menempatkan diri dia sebagai mediator antara Allah dan umatnya. Dengan demikian istilah yang digunakan di dalam Ulangan 5 ayat 2 dan pasal 29 ayat 1. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian berarti. Perjanjian Allah inisiatornya adalah Allah sendiri tanpa andil manusia. Ingat tadi, Raja Penakluk yang berinisiasi untuk mengikat perjanjian, bukan rakyat yang ditaklukkan. Jadi dalam hal ini Allah tidak bertanya kepada Israel. Allah tidak bertanya kepada para pendahulu daripada Israel, Abraham, Ishak maupun Yakub. Atau tarik lebih jauh lagi kepada Adam. Mau tidak saya ikat perjanjian dengan kamu ya? Kamu setuju tidak ya? Allah tidak bertanya demikian. Setiap perjanjian adalah inisiatif Allah. Baik sebelum manusia jatuh dalam dosa maupun setelah manusia jatuh dalam dosa, perjanjian selalu diinisiasi oleh Allah tanpa andil manusia di dalamnya. Tidak ada persetujuan. Allah tidak tanya dari pihak manusia. Manusia hanya sebagai penerima perjanjian. Sebagai penerima perjanjian dan bukan inisiator daripada perjanjian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kata Tuhan yang diterjemahkan huruf besar semuanya oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yang bahasa Ibraninya adalah Yahweh, berarti di dalam Keluaran 3 ayat 14, aku adalah aku atau akulah aku. Dia adalah pribadi yang mengikat perjanjian, karat berit, mengikat perjanjian, karat berit dengan umatnya Israel. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang seperti apa? Di titik ini, konsep Timur Dekat kuno tentang suzerain fasal itu lebih rendah daripada konsep suzerain fasal di dalam konteks perjanjian lama. Karena kalau suzerain fasal di dalam konteks Timur Dekat kuno itu antara manusia, Raja Penakluk dengan rakyatnya yang manusia. Tetap saja mereka adalah sesama manusia. Tetapi dalam hal ini konteks suzerain fasal yang dipakai di dalam perjanjian lama melampaui Timur Dekat kuno. Kenapa? Karena yang berjanji, yang mengikat perjanjian bukan manusia. Tetapi Tuhan, Yahweh, aku adalah aku, atau akulah aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kata Tuhan itu mengandung karakteristik yang begitu unik. Bukan suatu kebetulan setiap perjanjian itu selalu mengatakan bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan yang mengikat perjanjian. Kenapa? Untuk menunjukkan karakteristik pribadi yang mengikat perjanjian dengan kita. Allah itu self-existence. Ya, jadi nama Tuhan itu berarti Allah itu self-existent. Apa maksudnya self-existent, saudara? Self-existent itu berarti Allah kita adalah Allah yang berada dengan sendirinya. Dia kekal adanya dan keberadaannya itu menjadi sumber dari keberadaan ciptaannya yang ada, yang sudah diciptakan di dalam seluruh alam semesta ini. Saya ulangi.
Self-existence itu berarti Allah yang mengikat perjanjian adalah Allah yang berada dengan sendirinya, tidak dicipta, tidak diadakan oleh yang lain. Dia kekal dan keberadaannya menjadi sumber daripada keberadaan seluruh ciptaan di langit maupun di bumi dengan segala isinya. Kalau dengan demikian, saudara, implikasinya langsung kepada kehidupan generasi baru daripada Israel yang akan memasuki tanah Kanaan. Jika Allahku adalah Allah yang kekal, jika Allahku yang mengikat perjanjian adalah keberadaan yang kekal, yang menjadi sumber daripada seluruh keberadaan termasuk keberadaan Israel dan seluruh umat manusia bahkan seluruh ciptaan. Maka Israel ketika melangkah maju memasuki tanah Kanaan, dia melangkah maju dengan iman yang kokoh, dia melangkah maju dengan satu pengharapan yang kokoh karena bukan pribadi manusia yang menjadi landasan, menjadi pegangan, menjadi pribadi yang mengikat seluruh kehidupan dia. Tetapi siapa? Allah yang self-existence. Saudara, ini adalah suatu konsep teologi yang sangat penting di dalam perjalanan kehidupan kita. Baik masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Terutama Israel yang segera akan memasuki tanah Kanaan. Dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam tanah Kanaan. Mereka tidak tahu perangan seperti apa, kesulitan seperti apa yang terjadi di tanah Kanaan. Dan betul saja ketika mereka memasuki tanah Kanaan yang mereka taklukkan adalah Yeriko. Kota yang begitu amat besar itu. Ya, mereka berhadapan dengan tantangan yang begitu besar. Ya, dengan kesukaran-kesukaran yang mereka sendiri tidak dapat memprediksikannya. Tetapi karena Allah itu self-existence, maka keberadaan Israel itu dimungkinkan untuk terus berlangsung karena Allah itu ada. Saya ulangi. Karena Allah itu self-existence, maka segala kesukaran, kesulitan di waktu-waktu yang akan datang ketika Israel memasuki tanah Kanaan membuat mereka tidak khawatir akan apapun juga. Ini bukan karena Allah itu menyediakan segala sesuatu otomatis, tidak saudara. Allah waktu Allah mengatakan dia menyediakan, dia menopang, dia memelihara umat Allah itu tidak meniadakan penderitaan kesukaran. Tetapi justru karena dia self-existence. Karena dia berada pada dirinya sendiri. Sedangkan Israel tidak berada pada dirinya sendiri. Kita tidak berada dari diri kita sendiri. Kita bergantung total kepada Allah. Karena itu, saudara dan saya menatap masa depan bukan dengan bersandar kepada diri kita. Kalau saudara bersandar kepada diri kita, bersandar kepada kekuatan kita, bersandar kepada ekonomi kita, kepada bisnis-bisnis kita, begitu tantangan di depan, saudara kolaps. Saudara akan segera hancur. Kenapa? Karena kesombongan yang sedang saudara andalkan. Kesombongan diri, kekuatan diri yang sedang saudara andalkan. Dan bukan Allah pribadi yang self-existence. Kedua, Allah kita adalah Allah yang self-sufficient. Karena dia adalah Allah yang kekal, keberadaannya menjadi sumber daripada seluruh keberadaan yang lain, daripada ciptaan yang lain. Maka dia cukup pada dirinya sendiri. Self-sufficient. Dia cukup pada dirinya sendiri. Dia tidak butuh makan daripada saudara. Dia tidak butuh kemuliaan daripada manusia. Dia tidak butuh penghormatan daripada manusia. Sehingga ketika saudara dan saya menganggap diri, kalau kita itu tidak berdoa kepada Tuhan, kalau kita itu tidak taat kepada Tuhan, Allah itu kurang mulia. Jawabnya salah. Allah sudah mulia pada dirinya sendiri. Saudara taat tidak taat dia tetap mulia. Saudara juga tidak perlu memberi persembahan dengan konsep Allah itu butuh uang kita. Karena Allah tidak butuh uang, yang ada kita yang butuh uang. Allah tidak butuh makan minum, saudara. Ini seperti konsep Timur dekat kuno yang bawa makanan persembahan kasih ke dewa-dewinya supaya dikasih makan. Allah tidak butuh makanan demikian karena dia yang memberi makan kepada semua makhluk ciptaannya. Dengan demikian saudara dan saya melihat bahwa dia cukup pada dirinya sendiri. Saudara, kita manusia tidak akan pernah mengalami kepuasan, kita manusia tidak akan pernah mengalami kecukupan kalau kita tidak berada di dalam diri Allah yang self-sufficient. Kenapa? Karena manusia itu bukan self-sufficient. Manusia tidak pernah cukup pada dirinya sendiri. Itu sebabnya waktu saudara dan saya, kalau punya uang yang cukup, saudara selalu ingin belanja, bukan? Ingin belanja A, ingin belanja B, ingin belanja C, ya. Bukan karena itu barang-barang tidak punya, tetapi seringkali yang membuat hati kita itu ingin dipuaskan adalah kita ingin belanja, khususnya kaum wanita, ya. Nah, saudara saya mau katakan hal ini, self-sufficient. Apa yang tadi saya contohkan dalam kehidupan daripada kita sebagai kaum wanita yang senang berbelanja, padahal mungkin kita di rumah sudah punya sepatu, sudah punya sendal, tapi suka belanja terus. Itu menggambarkan apa? Kita tidak cukup pada diri kita sendiri. Di belakang itu ada satu spirit, ada satu semangat dalam diri kita yang selalu ingin memuaskan diri kita, selalu ingin mencukupkan diri kita. Kita selalu tidak puas. Kenapa? Karena kita tidak self-sufficient. Satu-satunya pribadi yang self-sufficient adalah Allah.
Karena itu saudara, ketika saudara menatap masa depan, saudara akan melangkah ke depan, saudara harus melangkah dengan Allah yang self-sufficient. Dia yang cukup pada dirinya sendiri, sehingga ketika saudara tidak cukup, ketika saudara berkekurangan, ketika saudara mengalami keadaan krisis ekonomi atau keadaan krisis kebangkrutan yang ada dalam hidup saudara secara rohani maupun secara fisik, saudara datang kepada Dia. Kenapa? Karena Dia self-sufficient, sedangkan kita tidak self-sufficient. Ketiga, Allah kita adalah self-determining. Self-determining adalah pribadi yang berkuasa, pribadi yang menentukan segala sesuatu, menetapkan segala sesuatu, berdaulat atas segala sesuatu dalam beragam kehidupan kita, dalam segala apapun yang diciptakan. Dia berdaulat pada dirinya sendiri. Sedangkan kita tidak berdaulat. Kita tidak cukup maha kuasa. Kita tidak cukup untuk berkuasa atas kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau menggambarkan mengenai kehidupan Israel di tanah Kanaan. Saudara, selain dia berhadapan dengan Yeriko, dia berhadapan dengan begitu banyaknya musuh-musuh yang begitu luar biasa menakutkan bagi Israel. Dan juga secara fisik mereka harus bekerja mengolah tanah itu. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka tahun-tahun yang akan datang. Apakah terjadi kekeringan? Apakah nanti mereka akan mendapatkan kecukupan dan seterusnya? Saudara, mereka tidak tahu. Tetapi satu-satunya yang membuat mereka teguh berjalan untuk hari esok. Berjalan ke depan, menatap hari esok dengan pengharapan. Seperti Musa itu menatap tanah Kanaan dari atas gunung Pisgah itu dengan penuh pengharapan, saudara. Karena apa? Karena ada satu pribadi yang berdaulat atas segala sesuatu. Ada satu pribadi yang memegang kendali atas segala kehidupan mereka. Apapun yang terjadi di dalam hari esok, saudara. Entah saudara meninggal dunia nantinya. Entah saudara itu mengalami sakit penyakit yang mungkin saudara sendiri tidak duga bahwa penyakit itu kena ke saya. Ataukah saudara mengalami hal-hal yang mungkin di luar prediksi saudara, anak-anak saudara mengalami kecelakaan. Ada orang yang mengandung dan kemudian anaknya meninggal ketika dilahirkan. Dan banyak hal saudara, banyak hal terjadi. Di dalam kehidupan Israel waktu saudara membaca kitab Yosua dan kitab Hakim-Hakim, saudara menemukan bahwa setelah Musa, setelah zaman Yosua, banyak sekali pergumulan demi pergumulan yang dihadapi oleh orang Israel. Tetapi apa yang membuat Israel maju menghadapi masa depan dengan teguh? Karena ini, self-determining daripada Allah kita. Allah kita adalah Allah yang berpegang kepada kehendak kekal Dia. Dia adalah pribadi yang menetapkan segala sesuatu. Dia pegang kendali dalam kehidupan kita. Itu membuat saudara dan saya secure. Kita aman. Kita itu mendapatkan kekuatan, perlindungan daripada Allah kita. Karena apa? Karena Dia menyertai kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang sangat indah yang Allah itu berikan kepada Israel. Yang mengikat perjanjian kepada umat Allah adalah pribadi yang berdaulat. Dan yang keempat, di dalam nama Yahweh berarti Allah itu memiliki sifat self-sustaining, ya. Dia adalah pribadi yang menopang segala sesuatu dan yang memungkinkan eksistensi segala sesuatu itu tetap berjalan, tetap hidup, tetap bergerak, tetap beraktivitas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang sangat indah. Dia menopang Israel. Pribadi yang mengikat perjanjian dengan umat Allah adalah pribadi yang menopang kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu manusia pun yang menopang hidupnya. Contoh, waktu saudara tidur terlelap di dalam istirahat malam saudara, siapa topang hidup saudara? Apakah saudara membuat saudara punya nafas itu tetap berjalan? Ada orang yang meninggal di tengah-tengah waktu dia tidur, bukan? Tetapi jika saudara dan saya masih bisa bangun pagi dan menikmati hari yang baru, saudara ingat bahwa malam sebelumnya, siapa topang kita? Allah topang kita. Di saat saudara tidak sadar, di saat saudara bahkan tidak dapat melindungi diri saudara, Allah lindungi saudara. Allah juga berkata di dalam Mazmur, ketika umatnya sedang tidur, Allah menyediakan bagi mereka roti. Pada waktu mereka tidur, Allah menyediakan bagi umatnya roti. Ini bukan karena umatnya pemalas kerja, tetapi untuk menunjukkan bahwa Allah telah memelihara umatnya bahkan sebelum umatnya itu bekerja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah di dalam pengalaman hidup saudara, saudara sedang menginginkan sesuatu yang memang saudara butuhkan? Mungkin itu belum sempat saudara doakan, tetapi baru saja saudara pikirkan di dalam benak saudara. Tiba-tiba Tuhan kirim buat saudara. Tiba-tiba Tuhan kirim buat saudara. Apa yang saudara pikirkan? Belum saudara berdoa, baru pikir saja. Baru pikir Tuhan sudah kasih.
Saudara, Alkitab berkata Allah menopang hidup kita, Allah pelihara kita bahkan melampaui daripada pikiran dan doa-doa saudara. Ini yang saya katakan bahwa Mazmur mengatakan ketika umat Allah lagi tidur, dia menyediakan roti bagi saudara. Artinya dia sudah menopang saudara sebelum saudara bekerja. Sebelum saudara beraktivitas untuk menyediakan nafkah hidup bagi saudara, dia sudah menyediakannya bagi saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah seperti inilah yang mengikat perjanjian kepada umatnya. Allah seperti ini tidak mungkin memikirkan hal yang buruk bagi umatnya. Allah seperti ini tidak mungkin menginginkan kebinasaan bagi umatnya. Tentu Allah seperti ini selalu menginginkan yang baik, yang terbaik bagi umatnya, bagi kemuliaan Dia. Dan pribadi yang berjanji ini juga disebutkan dengan nama Elohim. Bukan saja Yahweh tetapi Elohim. Istilah Elohim adalah istilah yang pertama kali muncul dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah itu menciptakan langit dan bumi. Elohim. Dan Elohim berbicara mengenai Dia sang pencipta. Dan kita adalah ciptaannya termasuk Israel. Sang pencipta membungkukkan dirinya, merendahkan dirinya untuk mengikat perjanjian dengan manusia ciptaan yang tidak memiliki kualitas yang sama dengan pencipta. Saudara, ini adalah hal yang sangat penting. Perjanjian Allah adalah wujud inkarnasi Allah, tanda petik. Kristus yang berinkarnasi, tetapi saya mengutip istilah inkarnasi ini secara semangat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam mengikat perjanjian kepada umat Allah. Jadi perjanjian Allah adalah tanda petik inkarnasi Allah kepada umatnya. Allah mengkomunikasikan dirinya, Allah berbicara kepada umatnya, Allah berelasi dengan umatnya. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat indah karena Dia yang mengikat perjanjian dengan kita adalah pribadi yang tidak sembarangan. Dia adalah pencipta alam semesta ini yang merupakan pribadi yang memiliki begitu banyaknya natur dan sifat yang indah yang memberikan kekuatan bagi kita untuk melangkah ke depan. Nah, apa dasar daripada perjanjian Allah dengan Israel? Apakah Israel itu Allah datang dan mengikat dirinya dengan Israel karena Israel cukup baik? Karena Israel itu tidak berdosa dibandingkan dengan orang lain, atau kalaupun berdosa paling tidak dia lebih better lah, lebih baik lah daripada orang lain. Jawabnya tidak. Kita semua tahu bahwa kita semua adalah manusia berdosa dan tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Allah. Itu kalimat dari Roma pasal 3. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, termasuk Israel. Sehingga dasar daripada perjanjian yang diikatkan oleh Allah kepada umatnya Israel adalah kasih Allah semata. Bukan karena kebaikan Israel, bukan karena kesalehan Israel, tetapi karena kasih Allah semata kepada umatnya. Saudara baca di dalam Keluaran 4 ayat 22, Ulangan 7, Ulangan 8, Keluaran 19 ayat 4. Allah pilih Israel sebagai umat kepunyaannya dan Israel diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah yang dikasihinya dan bahkan akan dijadikan sebagai kerajaan imam. Saudara, ini berbicara mengenai apa? Pemilihan kekal Allah. Jadi dalam perjanjian Allah, karena Allah itu penuh kasih kepada umatnya, penuh kasih kepada Israel, kepada setiap umat pilihannya, maka Dia pilih kita untuk diselamatkan. Saudara baca di dalam Efesus pasal pertama, Allah menjelaskan. Ya, minggu yang lalu saya sudah jelaskan mengenai providensia khusus. Bagaimana Allah memilih kita untuk diselamatkan. Ini adalah sesuatu yang menyatakan kasih Allah bagi kita yang tidak layak untuk mendapatkannya. Kedua, dasar perjanjian Allah adalah kasih itu terlihat di dalam penebusan dan perlindungan Allah yang khusus atas Israel ketika Israel itu keluar dari Mesir, tanah perbudakan dalam Eksodus. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 105 ayat 8 sampai ayat 15 berbicara dengan indah bagaimana karya Allah dalam menebus, melindungi umat Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Dia yang pimpin langsung Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah bagi umatnya yang sesungguhnya orang berdosa yang tidak layak menerima. Bukan saja pilih, tetapi tebus dan lindungi Israel secara khusus. Dan apa tujuan penebusan? Tujuan penebusan atau Eksodus kita lihat adalah hanya membawa Israel beribadah kepada Allah dan tidak ada yang lain. Membawa Israel beribadah kepada Allah supaya Israel masuk kembali ke dalam relasi yang khusus antara Allah dan umatnya. Relasi antara Bapa dan anak. Relasi pencipta dan ciptaannya yang begitu intim, begitu personal, begitu kudusnya, yaitu sebagai Bapa dan anak.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang sangat penting yang menjadi landasan dari perjuangan Israel di masa yang akan datang. Ketika mereka melihat hari esok, mereka mengingat kembali ke dalam perjanjian Allah sebagai pegangan hari esok mereka. Bahwa mereka telah dikasihi Allah, mereka telah dipilih Allah, mereka telah ditebus. Dan tujuan mereka hidup di dunia ini adalah apa? Beribadah kepada Allah. Membuat mereka terjaga, membuat mereka tercegah daripada segala perbuatan-perbuatan dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang sangat indah. Karena apa? Karena perjanjian Allah adalah pegangan dan juga visi hari esok yang membuat umat Allah itu berjalan tetap di dalam kekudusan Allah, berjalan tetap di dalam kehendak kekal Allah. Nah, mari kita lihat ciri daripada perjanjian Allah yang merupakan kasih Allah kepada umatnya. Dan ketika umat Allah itu ditebus oleh Allah di dalam keselamatan, kita lihat di dalam ayat yang ke-6 bagaimana ada paradoks. Ketika Allah itu bekerja untuk merealisasikan perjanjian Allah di dalam karya keselamatannya bagi umat Allah, karena dia mengasihi mereka, kita lihat ada paradoks di dalam karya penyelamatan Allah itu. Ayat yang ke-6 dari pasal 5. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara, ini adalah prolog historis yang menunjukkan kepada karya Allah di masa lalu bagi umat Allah. Yang minggu lalu kita sudah sempat renungkan itu juga di dalam providensia Dia yang khusus. Yang saya mau tunjukkan adalah paradoksnya. Bagaimana Allah itu membuat sesuatu kehidupan yang berbeda di dalam kehidupan daripada Israel di masa lalu dan masa kini setelah mereka itu ditebus. Yang pertama, paradoks pertama adalah Israel itu dilepaskan oleh Allah dari ikatan perbudakan di Mesir untuk diikat sebagai budak Allah atau Yahweh. Saya ulangi. Israel dilepaskan dari ikatan perbudakan di Mesir untuk apa? Diikat sebagai budak Allah atau budak Yahweh secara totalitas seumur hidup di dalam perjanjian Allah. Tidak ada kompromi. Bedanya di sini beda yang sangat kualitatif ya saudara. Ada perbedaan yang kualitatif antara menjadi budak di Mesir dan budak Allah. Seringkali orang kalau punya konsep budak itu selalu menganggap tidak bebas, ya. Selalu menganggap tidak bebas, selalu merasa terkungkung di dalam satu wilayah tertentu. Sehingga kalau saudara dan saya melihat ke dalam pemikiran daripada Jean-Paul Sartre adalah seorang eksistensialis, filsuf eksistensialis dari Prancis ya saudara. Dia mengatakan pada usia 10 tahun itu dia sudah menjadi seorang ateis. Dia bilang begini, berhentilah berpikir tentang Allah. Karena pada saat engkau berpikir tentang Allah, dia akan langsung menguasai kita. Ya, dia akan langsung menguasai kita. Kenapa? Karena dia tidak ingin Allah itu menguasai kita. Karena bagi dia ketika berpikir tentang Allah atau mengatakan Allah itu adalah pencipta kita, maka kita otomatis tidak bebas. Kita menjadi budaknya Allah, kita diatur-atur sama Tuhan Allah. Kita bukan manusia yang bebas. Ya, tapi saudara perhatikan di dalam konsep ini menjadi budak Allah dari budak Mesir, Firaun kemudian dilepaskan dan menjadi budak Allah secara kualitas ini berbeda total. Kenapa? Karena budak di Mesir itu sama dengan perbudakan oleh dosa. Tetapi budak Allah adalah sama dengan status merdeka. Makanya saya katakan perbedaan kualitatif. Kenapa? Karena menjadi budak Allah itu berarti merdeka. Paradoks, budak tapi merdeka. Budak tapi merdeka, merdeka tapi budak. Ya. Jadi adalah dua hal yang sebenarnya menjadi kehidupan paradoks di dalam hidup Israel sebagai suatu bangsa umat pilihan Allah dan juga kita. Orang-orang yang hidup di dalam zaman sekarang, gereja Tuhan pada masa sekarang. Kita hidup di dalam keadaan paradoks. Di satu pihak kita adalah orang yang merdeka. Tetapi di pihak lain juga kita adalah budak Allah. Sehingga kemerdekaan kita tidak boleh dilepaskan daripada status kita sebagai hamba-hamba Allah. Ya. Saudara baca ini kental sekali dalam pemikiran daripada Rasul Paulus di dalam kitab Roma. Lalu perbedaan paradoks yang bersifat kualitatif lainnya adalah budak di Mesir membawa kepada kematian, sedangkan menjadi budak Allah berarti membawa kepada kehidupan. Jadi saudara, ini adalah sesuatu hal yang sangat indah yang Allah berikan kepada Israel dan juga kepada kita. Ketika kita dibebaskan daripada dosa yang disimbolkan oleh Mesir, perbudakan dosa, kita diberikan status merdeka. Dan juga memiliki kehidupan yang kekal. Kalau kita menjadi budak dosa berarti kita hidup di dalam kematian kekal. Nah, yang kedua, keselamatan Israel itu bersifat paradoks di dalam pasal 5 ayat 6 karena apa? Israel dilepaskan Allah dari ikatan perbudakan di Mesir
yang merupakan simbol kepemilikan daripada kuasa kegelapan, sekarang menjadi milik Allah untuk selama-lamanya sebagai simbol dikuasai oleh Allah yang adalah sang terang itu. Jadi hidup yang lama, hidup yang di dalam kegelapan, kemudian dilepaskan dan kemudian masuk ke dalam hidup yang dikuasai oleh Allah, yaitu hidup di dalam terang. Dan paradoks yang ketiga adalah Allah melepaskan Israel dari ikatan perbudakan di Mesir, yang tunduk dan diperbudak di bawah kuasa dosa untuk sepenuhnya tunduk kepada Allah di dalam kuasa Kristus untuk kemudian menaati Allah. Kuasa Roh Kudus untuk menaati Allah. Dengan demikian perjanjian Allah adalah sesuatu yang mengandung kekudusan Allah yang membawa saudara dan saya untuk kemudian terpaut kepada Allah. Terpaut kepada Allah sebagai pribadi yang memiliki kita secara total, kepada pribadi yang kemudian kepadanya kita itu mengabdi seumur hidup kita, karena dia satu-satunya Tuhan kita, pemilik hidup kita, yang membawa hidup yang kekal bagi kita dan terang yang mengubah kegelapan hidup kita yang lampau menjadi hidup yang berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian saudara dan saya melihat bahwa di dalam perjanjian Allah kepada Israel tidak kemudian diizinkan oleh Allah menikmati kembali sifat-sifat dosa yang pernah dihidupinya di masa lalu atau yang pernah dilakukannya sepanjang perjalanan di dalam 40 tahun pengembaraan. Karena kita lihat bahwa ikatan perjanjian ini pada generasi yang baru yang akan segera memasuki tanah Kanaan, maka dari keselamatan yang bersifat paradoks ini kita langsung dapat menyimpulkan bahwa Allah tidak menghendaki generasi baru dari umat Allah untuk kemudian kembali kepada hidup yang lama, kembali ke dalam perbudakan dosa, kembali hidup di dalam kegelapan. Tetapi sekarang serahkan dirimu kepada Allah sebagai pemilik mutlak dan tunduk kepada hukum-hukum Allah di dalam status kemerdekaan. Jadi saudara, dengan demikian perjanjian Allah memungkinkan saudara untuk bebas. Perjanjian Allah membuat saudara untuk kemudian memiliki kehidupan yang sesungguhnya, yang berkenan kepada Allah. Kesimpulan kita saudara, perjanjian Allah adalah inisiasi Allah dan karena berinisiasi dia juga memberikan keselamatan bagi umatnya. Nah saudara perhatikan, ketika Allah memberikan perjanjian, ini adalah suatu anugerah yang Allah berikan bagi Israel yang tidak layak untuk menerimanya karena Israel orang berdosa. Anugerah itu mendahului ketaatan Israel kepada hukum-hukum Allah. Atau dengan kata lain kita katakan Injil mendahului hukum. Saudara, saya mau tekankan hal ini. Konsep ini sudah ada di dalam Alkitab sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan terus ada di dalam seluruh perjanjian kekal Allah sampai kepada zaman perjanjian baru. Konsep ini yang kemudian diangkat di dalam teologi Rasul Paulus yang begitu kental. Anugerah mendahului hukum, ya. Anugerah mendahului ketaatan, Injil mendahului hukum, ya. Perjanjian Allah selalu mendahului ketaatan manusia. Allah menebus Israel, Allah menyelamatkan Israel, baru kemudian Allah tuntut Israel untuk taat. Bukan sebaliknya, taat dulu baru selamat, bukan. Itu sebabnya Rasul Paulus tidak main-main kepada jemaat Galatia ketika jemaat Galatia mencoba mengkompromikan doktrin anugerah dengan ketaatan kepada Allah sebagai landasan keselamatan. Paulus dalam hal ini mengatakan kepada jemaat Galatia, kamu begitu bodoh kalau kamu mencampurkan Injil dan hukum Taurat. Dalam arti, bukan berarti bahwa Injil itu dikontraskan dengan hukum Taurat, tetapi ketaatan dijadikan sebagai landasan untuk selamat. Sedangkan di dalam teologi perjanjian lama, saudara harus ingat, sejak perjanjian lama Allah menekankan teologi yang begitu penting. Anugerah selalu mendahului ketaatan manusia. Injil selalu mendahului hukum. Injil selalu mendahului hukum. Saudara perhatikan di dalam konteks Adam dan Hawa jatuh dalam dosa saja, proto-evangelium mendahului ketaatan daripada Adam dan Hawa, bukan? Kejadian 3 ayat 21. Korban itu dikorbankan dulu, darah dicurahkan, lalu kulit binatang itu ditutupkan pada ketelanjangan Adam dan Hawa, baru Adam dan Hawa itu diberikan hukum lebih lanjut. Saudara, dengan demikian kita melihat bahwa keselamatan selalu mendahului daripada seluruh ketaatan kita kepada Allah. Dengan demikian ini prinsip Alkitab yang tidak boleh saudara tentang. Sampai hari ini anugerah mendahului ketaatan, Injil mendahului hukum. Keselamatan adalah alasan utama ketaatan Israel kepada hukum-hukum Allah sebagai ucapan syukur. Jadi, ketika saudara mendapatkan anugerah daripada Allah, itu bukan berarti saudara berhenti untuk taat dia. Saudara tidak dipanggil Allah untuk menjadi seorang antinomian, bukan? Supaya saudara itu menjadi seorang yang
anti hukum. Tidak demikian, bukan? Saudara dipanggil Allah untuk hidup di dalam hukum Kristus. Itu istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus. Apa maksudnya hukum Kristus? Hukum Kristus adalah hukum anugerah. Di mana anugerah memungkinkan saudara untuk taat kepada Allah. Dan ketaatan saudara bukan untuk mencapai keselamatan, tetapi ketaatan adalah hasil keselamatan dan ucapan syukur kita kepada Allah. Ya. Itu konsep yang begitu dalam tentang doktrin keselamatan. Sifat yang kedua yang kita bisa pelajari daripada perjanjian Allah. Kalau tadi perjanjian Allah kita melihat bahwa Allah yang berinisiasi. Ya, Allah yang berinisiasi. Anugerah mendahului daripada ketaatan kita. Dan dengan demikian kita boleh menaati Dia sebagai ucapan syukur kita. Bukan karena kita akan mendapatkan keselamatan, tapi karena sudah selamat maka kita menaati Dia. Maka sekarang kita lihat perjanjian Allah itu juga memiliki sifat yang lain di dalam ayat 3 dan kemudian pasal 29 ayat 1 bahwa perjanjian itu kekal. Kekal. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga, pasal 5 ayat yang ketiga. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Kita itu berarti menyertakan Musa dan generasi lama, juga generasi baru. Dan kita yang masih hidup hari ini, saudara dan saya, masih hidup hari ini, bukan? Maka perjanjian Allah ini berlaku kepada saudara juga sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perjanjian Allah bersifat kekal. Peter Craigie itu adalah seorang ahli teologi perjanjian lama. Dia mengatakan begini, perjanjian Allah itu bersifat kekal, berarti perjanjian itu berlaku kepada generasi di masa lampau maupun generasi masa kini sampai selama-lamanya. Tidak berubah, tidak berubah. Nah, saya mau ajak saudara lihat kepada pemikiran John Calvin ketika dia memberikan kepada kita kontinuitas tentang perjanjian. Saya lihat ayat yang ketiga ini memiliki pengertian yang dapat dijelaskan dengan konsep John Calvin. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh John Calvin tentang kontinuitas atau keberlanjutan daripada perjanjian. Calvin mengatakan bahwa perjanjian itu bersifat satu dan kekal. Satu dan kekal. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu kesatuan. Ya. Bukan dua perjanjian yang berbeda. Tetapi hanya satu perjanjian. Dan bersifat kekal. Ya. Dikatakan oleh John Calvin, perjanjian itu selamanya tidak dapat diganggu-gugat. Perjanjian itu teguh dan tetap berlaku. Perjanjian itu didirikan sekali saja dan perjanjian itu menjaga dirinya tetap hidup oleh kekuatannya sendiri. Artinya berlaku kepada seluruh zaman, kepada generasi, dari generasi kepada generasi yang lain. Ya. Ini kalimat daripada John Calvin untuk menggambarkan bagaimana perjanjian Allah itu diungkapkan oleh Musa. Bukan kepada orang-orang yang ada di Horeb saja, yaitu generasi pertama nenek moyang kita, tetapi juga kepada kita yang hidup pada hari ini. Nah, apa yang menjadi letak kontinuitas daripada perjanjian itu sehingga perjanjian itu mengikat generasi lama dan generasi baru dan generasi selanjutnya. Ada beberapa aspek yang ditekankan oleh John Calvin tentang ikatan perjanjian Allah yang tidak dapat diganggu-gugat yang berlaku sepanjang zaman kepada seluruh generasi. Pertama, perjanjian itu berasal dari Allah yang sama dan kekal. Karena itu perjanjian itu berlaku sepanjang zaman dan mengikat semua generasi. Ya. Allah yang sama dan yang kekal yang berjanji. Kedua, substansi hukum dan doktrin yang ada dalam seluruh perjanjian itu sama. Saudara, itu berarti tidak ada doktrin yang hari ini saudara ketahui yang di dalam perjanjian lama itu tidak ada. Karena seluruh eksposisi para rasul dan termasuk Yesus Kristus di dalam seluruh pelayanan-pelayanan mereka terhadap firman Allah semuanya berakar kepada perjanjian lama. Dengan demikian saudara, substansi hukum dan doktrin itu sama. Walaupun saudara dan saya melihat bahwa ada kontinuitas di dalam bentuk dan tata laksana daripada perjanjian itu yang berbeda-beda dari zaman ke zaman. Tetapi secara substansi hukum dan doktrinnya sama. Apa yang dipercaya oleh Abraham sama dengan yang kita percaya hari ini. Dan di dalam setiap perjanjian sejak dari Adam sampai dengan Kristus datang, itu adalah bahwa Kristus sebagai pengantara satu-satunya perjanjian dan Dia yang memberkati perjanjian itu. Semuanya pasti ada Kristus. Tidak mungkin tidak ada Kristus dalam perjanjian. Berikutnya, di dalam perjanjian, anugerah keselamatan yang terkandung dalam perjanjian itu adalah sama.
satu dan kekal, dialami baik generasi lama, generasi baru maupun kita sampai hari ini dan selama-lamanya sampai Yesus datang kedua kali. Ya. Hidup kekal adalah berkat daripada perjanjian. Dialami oleh siapa? Semua para patriark, semua orang percaya perjanjian lama, semua orang percaya dalam perjanjian baru, juga gereja perjanjian baru, gereja pada zaman sekarang yang hidup di dalam iman kepada Kristus. Di dalam perjanjian kita menemukan berkat keselamatan hidup yang kekal. Dan terakhir, karena perjanjian Allah itu adalah firman Allah, maka firman itu bersifat kekal dan universal. Kita lihat di dalam Petrus mengatakan bahwa firman adalah benih yang kekal. Sehingga kalau perjanjian Allah adalah firman, maka mengandung benih yang kekal yang berlaku universal. Dengan demikian saudara, 6 poin ini adalah titik utama yang mengikat kehidupan Israel perjanjian lama di dalam generasi yang baru. Kalau saudara dan saya tidak memiliki kontinuitas perjanjian, maka generasi baru yang akan memasuki tanah Kanaan bisa saja berkata bahwa untuk apa kami taat kepada perjanjian yang diikatkan di Horeb? Kan itu kepada nenek moyang kami, kepada papa mama kami, kepada opa oma kami, tidak ada urusannya dengan kami. Kalau saudara bayangkan, hari ini saudara hidup, saudara mengajarkan firman Tuhan kepada anakmu tanya, apa hubungannya itu firman sama saya? Itu firman kan diberikan zaman dulu ya, kepada nenek moyang zaman dulu ya. Mungkin papa dan mama percaya, itu hak papa dan mama. Kalau saya nggak percaya, emang kenapa? Wah, saudara harus jawab. Saudara harus memberikan kontinuitas yang jelas. Poin apa yang mengikat kehidupan anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi kita selanjutnya. Visi masa depan yang mereka harus pegang yang mengikat seluruh kehidupan mereka sebagai patokan dalam perjalanan hidup mereka di hari esok. Itu adalah firman. Saudara harus jelaskan kontinuitas daripada perjanjian ini yang mengikat bukan saja generasi lampau tetapi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itulah maka tidak ada alasan bagi saudara dan saya mengatakan bahwa hukum-hukum dekalog perjanjian lama adalah hukum-hukum yang tidak berlaku pada hari ini. Tidak ada alasan untuk itu. Dan dengan demikian saudara dan saya yang adalah umat Allah di sepanjang zaman, dari beragam bentuk kehidupan saudara dan pergumulan saudara-saudara terikat ke dalam apa yang disebut dengan perjanjian Allah yang bersifat kekal ini. Nah, sekarang saudara di dalam perjanjian Allah itu ada hukum-hukum Allah yang Allah berikan. Ya. Tadi kita mengerti mengenai perjanjian Allah sebagai patokan utama untuk visi masa depan. Israel tidak boleh keluar daripada perjanjian Allah ini. Kalau mereka keluar daripada perjanjian Allah, maka eksistensi mereka sebagai satu bangsa, umat pilihan Allah itu akan hancur. Ya, hidup mereka akan berada di bawah kutuk dan murka Allah. Tetapi mereka berjalan di dalam perjanjian Allah berarti berkat Allah, hidup yang kekal akan menyertai mereka. Karena mereka berada di dalam koridor kekudusan Tuhan. Nah, sekarang hal yang kedua yang kita akan lihat. Yaitu hukum-hukum Allah. Yang merupakan bagian di dalam perjanjian Allah. Di dalam perjanjian Allah tadi kita lihat ada isi perjanjian yang termasuk ketentuan umum yaitu hukum-hukum yang harus ditaati oleh mereka yang telah diselamatkan oleh Allah. Nah, saudara mari kita lihat istilah yang dipakai di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru tentang Torah atau Taurat. Ya. Torah atau Taurat itu saudara berarti mengajar atau menunjukkan. Mengajar atau menunjukkan. Nah, di dalam Torah atau Taurat itu terdiri dari 3 kelompok hukum yang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain. Apa saja? Yang pertama adalah kelompok hukum atau golongan hukum yang disebut dengan dekalog. 10 hukum. Itu juga disebut Taurat. Ya. 10 hukum atau dekalog adalah hukum moral. Yang merupakan inti dan ringkasan seluruh hukum Taurat. Jadi semua hukum Taurat Allah saudara mengerti di dalam intinya 10 hukum Allah. Dan diringkas semuanya dalam hukum Allah. 10 hukum Allah ini. Lalu yang kedua adalah mispatim. Mispatim adalah undang-undang hukum sipil. Yang mengatur kehidupan umat Allah sebagai warga negara kerajaan Allah yang hidup di muka bumi ini. Kita bisa lihat itu dalam Keluaran 20 ayat 22 sampai Keluaran 23 ayat 33. Dan juga dibahas secara sekilas di dalam kitab Ulangan. Saudara bayangkan Allah kita pencipta. Dia berdaulat atas seluruh ranah kehidupan kita, bukan saja secara internal, privat di dalam kehidupan keagamaan kita, tetapi secara menyeluruh dalam kehidupan sosial kita. Makanya ada undang-undang hukum sipil atau mispatim yang juga disebut sebagai Taurat. Lalu kukim. Kukim adalah undang-undang hukum seremonial atau upacara terkait dengan
ibadah-ibadah keagamaan orang Yahudi. Itu tertera di dalam Keluaran 20 ayat 22 sampai 23 ayat 33, juga di dalam imamat ada di sana dengan kental. Misalnya ada ketetapan tentang bait suci, kurban-kurban, hari-hari raya, lalu para imam besar dan lain-lain. Itu adalah masuk dalam kukim, ya. Jadi 3 kelompok hukum ini disebut di dalam Alkitab sebagai Taurat. Jadi waktu saudara istilah Taurat digunakan dalam perjanjian baru ataupun di dalam perjanjian lama, saudara harus membaca itu di dalam konsep apa? Bukan cuma 10 hukum Allah, tapi mispatim, kukim juga masuk di dalamnya. Begitu ya. Jadi kalau Taurat itu selalu mencakup 3 hal ini ya. Tetapi mispatim dan kukim itu akan kemudian dikerjakan berdasarkan dekalog. Jadi dekalog ini diterapkan di dalam hukum-hukum sipil maupun di dalam hukum-hukum seremonial. Itu sebabnya dekalog atau 10 hukum Allah disebut sebagai inti dan ringkasan dari seluruh hukum Taurat. Nah, dekalog kita lihat di dalam Ulangan 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-21 ya saudara. Saya tidak membahas setiap hukum satu-satu ya. Tidak demikian karena kita seharusnya membahas itu di dalam kitab Keluaran. Saya hanya mau meringkaskan kepada saudara mengenai aspek hukum. Nah, ketika Israel menatap masa depan, mereka tidak saja memegang perjanjian Allah, oh saya sudah diselamatkan. Lalu selesai di situ, tidak. Tetapi mereka di dalam keselamatan itu dibawa oleh Allah untuk menaati hukum-hukum Allah. Saudara perhatikan, selamat untuk beribadah kepada Allah. Beribadah melalui apa? Menaati hukum-hukum Allah. Begitu ya. Di dalam iman tentunya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, dekalog saudara adalah sama dan satu dengan yang diberikan di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat yang ke-17. Walaupun ada penjelasan yang bersifat relevansi kepada generasi baru mengenai kaitan antara Sabat dengan Eksodus. Kalau di dalam Keluaran kita melihat bahwa ada Sabat yang terkait dengan penciptaan, lalu di dalam kitab Ulangan juga itu dibicarakan mengenai Sabat yang terkait juga dengan Eksodus. Nah, dekalog ini memiliki fungsi sebagai dasar legal bagi relasi perjanjian Allah dengan Israel. Dasar legal loh saudara ya. Dasar legal, dasar hukum yang berada di dalam diri manusia, tercatat dalam hati nuraninya, maupun kalau secara legal itu berarti sesuatu tulisan yang berada di luar daripada diri manusia. Ya, saya ulangi, legal, dasar legal bagi relasi perjanjian Allah dengan Israel. Saya punya perumpamaan seperti ini. Seperti kita punya akte pernikahan. Akte pernikahan itu adalah lisensi legal pernikahan yang mengikat hubungan suami istri ya, itu dasar legal ya. Tetapi saudara, dasar legal ini tidak bisa berfungsi jika tidak diterapkan di dalam kasih antara suami istri. Sama di dalam konteks dekalog saudara, dekalog adalah dasar legal bagi relasi perjanjian Allah dengan Israel. Tetapi harus nanti dilakukan di dalam kasih. Nanti itu kita akan lihat selanjutnya. Dekalog juga ini merupakan standar dasar bagi keberlangsungan relasi antara Allah dengan Israel. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 13 ayat 33 sampai 34 ya. Ini di zaman monarki, bagaimana kita melihat bahwa eksistensi atau keberadaan daripada Israel sebagai suatu bangsa akan terus berlangsung jika mereka itu memegang teguh perjanjian Allah di dalam arti taat kepada Allah. 1 Raja-Raja 13 ayat yang ke-33 sampai 34. Di situ dikatakan 33 sampai 34. Sesudah peristiwa ini pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditabiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Nah saudara baca di dalam teks ini berarti kita melihat bahwa keberadaan daripada Yerobeam sebagai seorang raja dan juga seluruh dinasti keluarga daripada Yerobeam pertama ini dipunahkan oleh Allah karena apa? Tidak taat kepada Allah. Jadi itu berarti keberlangsungan relasi antara Allah dan Israel sangat bergantung kepada relasi mereka dalam perjanjian dengan Allah. Relasi ini diungkapkan melalui ketaatan total Israel kepada Allah. Nah, dekalog saudara itu merepresentasikan natur Allah. Merepresentasikan natur Allah saudara ya. Terutama kasih Allah kepada Israel. Saudara baca di dalam Ulangan yang tadi kita lihat ya. Di dalam Ulangan 5 ayat yang bagian ayat ke-22.
dikatakan ditulisnya semuanya pada 2 loh batu lalu diberikannya kepadaku. Lalu di Ulangan 9 ayat 10 juga dikatakan bahwa Allah menulis 10 hukum Allah di loh batu itu dengan jarinya sendiri. Dengan jarinya sendiri, saudara. Jadi itu berarti ketika dikatakan oleh Musa 2 loh batu dituliskan oleh jari Allah, artinya Allah itu sedang menuangkan pikiran dan kehendak Allah yang merupakan refleksi dari sifat dan natur Allah yang kudus ke dalam bentuk 10 hukum Allah. Ketika Allah menulis atau mengukir 10 hukum Allah itu pada 2 loh batu dengan jarinya, maka itu berarti Allah sedang menuangkan pikiran dan kehendaknya yang merupakan refleksi daripada sifat dan natur Allah yang kudus ke dalam bentuk 10 hukum Allah. Jadi itu berarti 10 hukum Allah menggambarkan keberadaan Allah, natur Allah, sifat Allah itu kepada kita. Jadi kalau saudara ingin melihat Allah, ingin mengetahui karakter-karakter Allah, cerminkan diri saudara kepada 10 hukum Allah. Lihat diri saudara kepada hukum Allah itu. Saudara akan menemukan begitu banyaknya keindahan daripada karakter Allah yang ditampilkan oleh Allah dalam 10 hukum Allah itu ya. Nah, seluruh perintah atau larangan pada dekalog atau 10 hukum Allah itu tidak memimpin kepada pembatasan atau ketidakbebasan hidup. Sebaliknya kepada kepenuhan dan kebebasan hidup yang sejati. Ini yang saya bilang bahwa Jean Paul Sartre mengatakan bahwa kalau dengan Allah itu terikat ya, harus taat sama Tuhan, diatur-atur sama Tuhan. Saudara perhatikan bahwa itu adalah pikiran manusia yang tidak taat kepada Tuhan. Sesungguhnya jika saudara taat kepada Tuhan, Alkitab berkata bahwa saudara memiliki kebebasan yang sejati dan kepenuhan hidup yang sejati. Jadi bukan untuk membuat saudara itu tidak bebas, tetapi justru membuat saudara bebas. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, definisi kebebasan atau kemerdekaan di dalam Alkitab itu adalah kemerdekaan di dalam Allah, bukan di dalam dosa. Di dalam dosa justru saudara terikat di bawah kutuk dosa dan kuasa dosa. Nah, sekarang saudara dan saya melihat bahwa itu berarti di dalam kehidupan Israel yang akan menatap hari esok, mereka berjalan di dalam perjanjian Allah, tetapi perjanjian Allah menuntut mereka untuk taat di dalam kelakuan hidup mereka, di dalam totalitas hidup mereka kepada Allah. Ya, ini adalah ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Jadi tidak pernah kita diselamatkan supaya membuat kita tidak taat hukum. Ya, yang ada adalah kita diselamatkan supaya kita taat hukum. Dengan demikian Tuhan itu dipermuliakan melalui kehidupan kita. Nah, apa motif pelaksanaan daripada dekalog? Motif pelaksanaan daripada dekalog saudara baca di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 dan Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40 adalah 2 hal. Pelaksanaan dekalog hanya dapat dikerjakan melalui anugerah keselamatan dari Allah yang penuh kasih dan rahmat. Tidak ada satu manusia pun yang dinilai oleh Allah dapat melakukan dekalog di luar daripada anugerah Allah. Walaupun kita membaca bahwa di dalam kesaksian daripada kitab Roma pasal 2, orang-orang yang tidak memiliki Taurat Allah, yang tidak memiliki hukum-hukum Allah, mereka juga melakukan Taurat Allah. Misalnya, orang-orang yang beragama Muslim, Hindu, Sinto, ya, ateis, mereka juga memiliki moralitas yang bersesuaian dengan Alkitab. Mereka tahu mencuri itu dosa. Mereka tahu bahwa berzina itu sesuatu yang melanggar hukum Allah. Mereka tahu bahwa dusta, ya. Mereka tahu apa yang jahat dan apa yang tidak jahat atau baik. Itu berarti menunjukkan bahwa ada hukum Allah yang tercatat di dalam hati nurani mereka. Tetapi pada saat yang sama hati nurani mereka bersaksi bahwa mereka tidak dapat taat kepada hukum Taurat. Semakin mereka ingin taat kepada Allah, Paulus berkata, aku semakin melihat diriku berdosa. Makin ingin taat, makin terjerumus di dalam dosa. Makin ingin kemudian mengikuti kehendak Allah, makin sadar saya tidak bisa ikut kehendak Tuhan. Saudara mau coba kontrol pikiran saudara? Saudara mau coba kontrol keinginan saudara? Tidak bisa. Maka satu-satunya motif pelaksanaan dekalog adalah anugerah. Anugerah adalah sesuatu prinsip yang penting yang menyebabkan saudara dan saya dimampukan untuk taat kepada Allah. Dan mampu untuk berkata tidak kepada dosa, mampu untuk menolak kuasa dosa, dan saudara menang atas dosa. Karena apa? Karena anugerah adalah prinsip hidup yang Allah berikan di dalam hidup orang-orang yang diselamatkannya untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi bagi mereka yang tidak percaya kepada Allah, jangan mimpi bisa taat sama Tuhan. Sekalipun terlihat ada kebaikan-kebaikan umum, tetapi kebaikan-kebaikan umum bukan lahir dari iman, sama dengan dosa. Itu sebabnya Yesaya berkata apa?
Kesalehanmu seperti kain kotor di hadapan Allah. Ya. Kalau saleh saja sudah seperti kain kotor, apalagi salahnya. Nah, saudara ya. Sudah jijiknya seperti apa di hadapan Tuhan. Jadi itu berarti pelaksanaan dekalog tidak bisa tanpa anugerah. Harus ada anugerah. Yang kedua, anugerah memungkinkan orang yang melakukan dekalog memiliki motivasi kasih kepada Allah sebagai ucapan syukur atas anugerahnya. Jadi seluruh pelaksanaan dekalog itu adalah semata-mata wujud kasih kita kepada Allah sebagai ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyelamatkan kita. Orang yang tidak pernah taat Allah dengan ucapan syukur dan kasih kepada Allah, orang itu tidak pernah mengalami anugerah Allah. Saya ulangi, orang yang tidak pernah taat kepada Allah, kepada hukum-hukum Allah di dalam kasih dan ucapan syukur, orang itu tidak pernah mengalami anugerah Allah. Karena hanya mereka yang berada dalam anugerah Allah yang tahu bersyukur kepada Tuhan di dalam ketaatan. Jadi manusia yang mengakui dirinya Kristen, percaya Yesus, tapi berontak kepada Tuhan, benci kepada firman Tuhan, disuruh ke gereja tidak mau, disuruh membaca Alkitab taat firman tidak mau, dia bukan umat Tuhan. Itu hanya pengakuan omong kosong di mulutnya. Jadi saudara, setiap keselamatan yang diberikan kepada kita tidak mungkin tidak membawa saudara kepada ketaatan. Keselamatan akan selalu membawa saudara kepada ketaatan di dalam kasih dan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, sifat-sifat daripada 10 hukum Allah ini adalah sesuatu yang sangat indah. Kenapa? Karena ada pandangan yang mengatakan bahwa hukum Allah, 10 hukum Allah ini tidak berlaku bagi kita, ya. Tidak berlaku bagi umat Allah. Dan bahkan hukum Allah ini adalah sesuatu yang jahat. Ya, karena ada tertulis di dalam Alkitab bahwa oleh hukum Taurat itu kita berdosa kepada Tuhan ya, dan kemudian kita itu binasa di dalamnya ya. Apakah itu berarti 10 hukum Allah itu sesuatu yang jahat? Tadi saya katakan yang memberi hukum Taurat ini adalah Allah. Dia adalah Allah yang maha baik, bukan? Maka tidak mungkin dia memberikan sesuatu yang jahat bagi kita. Jadi itu berarti mari kita lihat di dalam sifat-sifat 10 hukum Allah ini adalah sifat yang tertera di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru tentang hukum Taurat. Hukum Taurat itu bersifat, khususnya 10 hukum Allah, bonitas. Apa itu bonitas, saudara? Bonitas itu berarti baik. Ya. Di dalam Mazmur 1, Mazmur 19, Mazmur 119, dan juga Roma 7 ayat 12 mengungkapkan bahwa hukum Taurat itu manis seperti madu. Sangat indah ya. Saudara baca di dalam teks-teks itu banyak sekali kata-kata yang diungkapkan oleh pemazmur mengenai keindahan, kebaikan daripada hukum Taurat. Kenapa saudara? Karena berasal dari pribadi Allah yang adalah baik. Sehingga kehendak Allah yang dinyatakan di dalam hukum-hukumnya juga adalah baik. Dan karena itu Allah menginginkan manusia itu hidup dan melindungi manusia, melayani manusia melalui perintah-perintah dan hukum-hukum Allah yang berlaku di dalam Alkitab. Jadi bonitas baik karena berasal dari Allah yang maha baik. Dan kehendak Allah itu pasti baik. Dan Allah menginginkan kita hidup. Kita dilindungi, kita tetap berjalan di dalam kekudusan Dia. Melalui apa? Melalui perintah, melalui hukum-hukum Allah. Jadi kurang baik apa Allah kita ini? Dia tahu bahwa dunia telah jatuh dalam dosa. Dia tahu bahwa begitu banyaknya pencobaan. Maka Dia kasih kita pagar pembatas. Pagar yang bukan saja membatasi kita daripada dunia ini, daripada kejahatan, daripada segala pencobaan. Tetapi pagar itu juga berfungsi untuk melindungi kita. Membatasi kita, membedakan kita dari dunia ini, tetapi sekaligus melindungi kita, menyelamatkan kita dengan pagar pembatas yaitu hukum itu. Jika hukum itu tidak baik, maka Kristus tidak akan datang untuk menggenapi hukum itu. Tetapi justru karena hukum itu baik, berasal dari Allah yang baik, yang memiliki kehendak yang baik bagi umatnya, dan ingin umatnya itu hidup di dalam kekudusan, maka Dia beri hukum-hukum itu. Jadi hukum tidak boleh dinilai sebagai sesuatu yang mengekang kita, yang membuat kita itu tidak sejahtera dan tidak bebas. Tetapi hukum itu adalah hukum yang baik, yang melindungi kita karena Allah mengasihi kita. Saudara, ini adalah wujud kebapaan Allah kepada kita umatnya sebagai anak-anaknya. Bapa mana yang ketika Dia melihat anak-anaknya itu ada di dalam keadaan-keadaan yang sukar nanti ke depan, di dalam perjalanan hari depan, dan tidak memperingatkan anak-anaknya. Tidak memberikan hukum-hukum, tidak memberikan ajaran, tidak memberikan nasihat yang menjadi pagar pembatas bagi anak itu. Kalau kita tahu bahwa hari esok dari anak kita dia akan memasuki lembaga pernikahan, dia harus melewati masa pacaran, maka sebagai bapak yang baik harus memberikan peraturan, memberikan nasihat kepada anak-anak itu. Bagaimana kamu harus berpacaran dengan baik, sesuai dengan kehendak Allah. Itu adalah bapak yang baik, bukan? Yang mengarahkan anak-anaknya dengan nasihat, dengan hukum-hukum, peraturan-peraturan yang baik. Kalau bapak tidak punya peraturan, itu bapak yang tidak baik.
Kalau Bapa di dunia ini saja memberikan peraturan kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya berjalan di dalam jalan yang benar, apalagi Bapa di sorga. Bapa di sorga tentu memikirkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dia tahu Israel akan berjalan seperti apa di dalam hari esok. Karena dia adalah Allah yang berdaulat, yang memegang hari lampau, hari ini dan hari yang akan datang. Maka dia memberikan hukum yang baik itu untuk mengarahkan hidup daripada umatnya. Hukum itu adalah bersifat perfeksio atau sempurna. Perfeksio atau sempurna, saudara baca di dalam teks-teks itu. Kenapa? Karena hukum Taurat mencerminkan tuntutan Tuhan yang penuh kasih dan hak-hak Tuhan yang kudus, yang harus dihormati, yang harus dimuliakan oleh setiap umat tebusannya. Dan hukum Taurat itu, saudara perhatikan, adalah hukum yang cukup pada dirinya sendiri. Tidak perlu ditambah dan juga tidak perlu dikurangi atau juga tidak perlu diganti atau dibatalkan oleh siapapun. Ya, saudara perhatikan, kenapa perfeksio? Kenapa hukum itu sempurna? Karena hukum itu mencerminkan sifat-sifat Allah yang mulia. Natur Allah yang kudus itu. Dan karena itu hukum itu tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi, tidak perlu diganti ataupun tidak perlu dibatalkan. Tetap berlaku sepanjang zaman sampai hari ini. Ya. Sifat hukum Allah yang lain adalah imutabilitas. Ya, imutabilitas berarti tidak dapat berubah. Saudara baca di dalam teks Matius pasal 5 ayat 18 ya. Tidak dapat berubah. Artinya pada hakikatnya hukum Taurat itu tidak dapat berubah walaupun di dalam sejarah perjalanan hidup daripada Israel sampai kepada zaman perjanjian daripada perjanjian baru. Ketika Yesus itu datang ke dalam dunia, bentuknya itu bisa berubah di dalam tata laksananya ya, ketika perjanjian Allah itu diberikan. Tetapi secara esensial hukum Taurat itu tidak berubah ya, dan menjadi undang-undang dasar daripada kerajaan Allah. Semua orang yang masuk dalam kerajaan Allah pasti harus taat hukum ini ya. Dan hukum Taurat itu 10 hukum Allah khususnya bersifat spiritual ya. Kenapa saudara? Karena hanya bisa dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus semata. Hanya bisa dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus semata. Karena itu bersifat rohani adanya. Dan terakhir, 10 hukum Allah itu bersifat universal, berlaku sepanjang zaman untuk segala bangsa di dunia ini. Artinya, saudara dan saya melihat bahwa di dalam kehidupan daripada Bidat Marsion itu mengatakan bahwa PL tidak berlaku. Ya, tidak berlaku lagi karena PL itu menggambarkan Allah yang kejam, PB itu adalah Allah yang baik ya. Sehingga 10 hukum Allah adalah menggambarkan kekejaman Allah, sedangkan khotbah di bukit yang disampaikan oleh Yesus Kristus adalah menggambarkan Allah yang penuh kasih. Karena bagi Marsion, Allah PL dan Allah PB itu beda. Allah PL kejam, maka hukum-hukumnya pasti kejam. Allah PB itu kasih, maka hukum-hukumnya pasti kasih. Terlihat di dalam khotbah Kristus di bukit. Tetapi itu adalah sesuatu yang bidat, berdosa di hadapan Tuhan dan tidak sesuai dengan Alkitab. Emil Brunner itu juga adalah seorang teolog Kristen, tetapi dia bukan memegang prinsip ortodoks yang seperti kita imani saat ini, bahwa dia mengatakan bahwa perjanjian lama itu tidak berlaku, tidak memiliki relevansinya bagi kehidupan perjanjian baru, bagi orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru. Itu sebabnya saudara dan saya sampai hari ini ada yang tanya ya, perpuluhan masih berlaku nggak sih sama kita yang hidup dalam gereja zaman sekarang? Kalau saudara lihat seluruh sifat daripada 10 hukum Allah, menurut saudara berlaku tidak? Berlaku saudara ya, berlaku. Jangan saudara mau menghindar daripada kewajiban perpuluhan, lantas saudara bilang, oh perpuluhan itu tidak berlaku di dalam perjanjian baru. Lalu kemudian Karl Barth juga mengatakan hal demikian ya, bahwa di dalam perjanjian lama itu tidak berlaku di dalam perjanjian baru saudara ya. Jadi ini adalah pandangan-pandangan yang selalu mengkontraskan perjanjian lama dengan perjanjian baru, dan relevansi perjanjian lama tidak berlaku di dalam kehidupan umat perjanjian baru, bahkan dalam gereja zaman sekarang. Sehingga saudara dan saya melihat bahwa di dalam Alkitab terlihat dengan jelas Allah membuktikan bahwa semua hukum-hukum Allah, terutama Dekalog, adalah hal yang harus dilakukan oleh umat Allah. Dengan demikian, Israel dalam generasi baru yang akan memasuki tanah Kanaan, mereka memiliki visi masa depan yang jelas. Mereka tahu bahwa Allah telah mengikat perjanjian dengan mereka, keselamatan telah mendahului ketaatan mereka. Tetapi saat yang sama mereka diselamatkan untuk kemudian menaati hukum-hukum Allah. Dan dengan demikian Tuhan dimuliakan melalui kehidupan mereka. Selain daripada itu, Allah membedakan Israel daripada bangsa-bangsa lain, sekaligus melindungi mereka daripada yang jahat dengan cara apa? Memberikan segala hukum-hukum Allah kepada mereka supaya mereka tetap hidup di dalam koridor kekudusan Allah.
Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, visi masa depannya adalah sesuatu yang penting. Karena saudara akan membaca di dalam teks-teks setelah pasal 5 ini, Musa memperingatkan Israel begitu banyak. Jangan menyembah berhala, ya. Jangan menikah dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, dengan bangsa-bangsa kafir. Banyak sekali kata peringatan kepada Israel. Untuk apa? Israel tahu bahwa ketika mereka maju ke depan, melihat hari esok, mereka memasuki tanah Kanaan, ada satu batasan hukum yang merupakan wilayah kebebasan mereka, batasan hukum sekaligus wilayah kebebasan mereka di dalam mempermuliakan Tuhan. Ya, supaya jangan sampai mereka hidup di dalam dosa yang sama dengan nenek moyang mereka. Nah, saudara, saya mau ajak kita lihat mengenai fungsi 10 hukum Allah dalam kaitan relevansinya dengan kita yang hidup hari ini. Karena sekali lagi saya mau menekankan, hukum Allah itu berlaku sampai sekarang, ya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi saudara melihat dalam pandangan Luther maupun Calvin, Martin Luther maupun John Calvin, saya gabungkan, disebut sebagai triplex usus legis, ya, atau 3 fungsi hukum, ya, yang ada di dalam pikiran daripada Luther dan Calvin yang menunjukkan kepada saudara bahwa hukum-hukum Allah ini relevan sampai hari ini berlaku sepanjang zaman. Prinsip-prinsipnya tidak pernah berubah mengikat hidup kita. Nah, yang pertama, fungsi hukum Allah, 10 hukum Allah, ya, itu adalah menginsafkan manusia akan dosa. Menginsafkan manusia akan dosa. Saudara, ini istilah elengtikus, saudara, ya. Ini berarti istilah yang digunakan di dalam konteks pengadilan. Ya, elengtikus, ya saudara, ya. Ini adalah sesuatu yang ada dalam konteks pengadilan. Saudara, kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 8 istilah ini digunakan, ya. Yohanes 16 ayat 8 bahasa Yunani elenkein, ya saudara, ya. Yohanes 16 ayat 8. Di situ dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Menginsafkan akan kesalahan. Itu adalah istilah di dalam pengadilan. Jadi waktu saudara bilang Roh Kudus itu menginsafkan manusia akan dosa, itu bukan sekedar buat dia sadar dosa, tapi itu menginsafkan di dalam kacamata pengadilan Allah. Jadi saya sadar di hadapan pengadilan Allah, saya ini orang berdosa. Begitu, ya. Jadi bukan sekedar saya sadar saya ini bersalah, tetapi di hadapan kekudusan Allah, di dalam tata pengadilan Allah, saya berdosa. Begitu. Jadi saya didakwa oleh Allah di hadapan pengadilan Allah, di hadapan hakim yang agung itu. Dan saya harus membuktikan, membela diri saya dan meyakinkan hakim bahwa saya tidak bersalah. Problemnya adalah kita adalah manusia berdosa. Dengan cara apa saya meyakinkan hakim, segala hakim, Raja di atas segala raja, Tuhan kita, bahwa kita tidak bersalah. Kecuali bahwa Roh Kudus itu yang kemudian bekerja di dalam diri saya, bahwa saya adalah orang berdosa dan bukan saya yang membenarkan diri saya sendiri, tetapi Kristus yang membenarkan saya. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali karena istilah elengtikus adalah istilah yang digunakan dari Yohanes tadi, ya. Yohanes 16 ayat yang ke-8, ya, bahwa Roh Kudus datang untuk menginsafkan kita akan dosa kita di hadapan pengadilan Allah. Kita terdakwa dan ketika kita membela diri kita untuk menyatakan diri kita benar, ternyata terbukti bahwa kita tidak benar di hadapan Allah, di hadapan pengadilannya. Sehingga akhirnya kita harus dihukum mati oleh Allah. Nah, karena itu saudara, ini adalah prinsip yang penting bahwa ketika Roh Kudus memberikan kepada kita keinsafan, membuat diri kita sadar bahwa kita membutuhkan anugerah Kristus yang menyelamatkan kita. Kita tidak bisa membenarkan diri kita di hadapan pengadilan Allah. Lalu istilah pedagogikus, ya, bahasa Yunani, ya, pedagogikus dan juga alentikus adalah istilah bahasa Yunani. Nah, pedagogikus ini adalah berarti pengawal atau penuntun. Kita bisa lihat itu di dalam Galatia 3 ayat 24 dan 25, ya. Galatia 3 ayat 24 dan 25. Di situ dikatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Perhatikan, penuntun itu pedagogis, ya, atau pedagogikus, ya.
Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Saudara perhatikan, pengawasan penuntun ya. Jadi pedagogas itu adalah pengawal atau penuntun di dalam terjemahan daripada bahasa Yunani Galatia 3 ayat 24 dan 25. Ini biasanya di dalam pengadilan setelah terdakwa itu mengaku bersalah karena dia mencoba membela diri, mencoba membenarkan diri, tetapi fakta menunjukkan bahwa dia bersalah di hadapan pengadilan. Lalu dia mengaku dia bersalah dan menerima hukumannya, maka biasanya polisi yang ada di situ di dalam pengadilan itu akan membawa terdakwa ke dalam penjara. Ya. Tetapi di dalam keselamatan hal itu tidak terjadi. Ini yang dimaksud dengan hukum Taurat itu menuntun kita kepada Kristus. Di dalam hukum Taurat, saudara sadar saudara berdosa. Karena waktu saudara melihat diri saudara di hadapan cerminan natur Allah, sifat-sifat Allah yang kudus, saudara ini berdosa. Roh Kudus menyadarkan saudara berdosa, mau bela diri bagaimanapun saudara berdosa. Karena hukum itu mengklaim saudara, mendakwa saudara, saudara itu berdosa, menjadi pelanggar daripada hukum-hukum Allah. Nah sekarang saudara harus dibawa, berdasarkan hukum Taurat itu dibawa kutuk kematian. Saudara harusnya binasa. Ini yang dimaksudkan dengan hukum Taurat itu menuntun saudara. Ya. Dibawa kepada kebinasaan seharusnya karena ikatan hukum Taurat itu barang siapa melanggar pasti mati. Tetapi itu dibatalkan oleh siapa? Kristus yang datang. Galatia itu mengatakan hukum Taurat menuntun kita kepada Kristus. Kita sadar kita berdosa, kita mengaku dosa kita. Sekarang harusnya saya dihukum mati, binasa. Tetapi justru hukum Taurat membawa kita bukan kepada kebinasaan, dipenjarakan, mati di sana, di dalam neraka. Tetapi justru kita berjumpa dengan Sang Kristus yang membebaskan kita. Ya, itu yang dimaksudkan dengan Dia itu memberikan kepada kita tuntunan pedagogis ya. Pedagogis ya. Nah, waktu saudara dan saya melihat di dalam fungsi kedua daripada 10 hukum Allah sebagai norma yang mengajar hidup baru bagi umat tebusan Allah, didaktikus ya saudara ya, atau normativus. Jadi ini berarti saudara di dalam pikiran daripada Alkitab perjanjian lama maupun perjanjian baru saudara, kita lihat di dalam firman Tuhan, kita baca misalnya di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dan Roma 12 ayat 1 sampai 2 ya. Fungsi daripada hukum Taurat sebagai norma yang mengajar hidup baru ya. Kita lihat 1 Korintus 6 ayat 20. Saya bacakan bagi kita, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Lalu di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2 bicara konsep yang sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara perhatikan, ini yang dimaksudkan dengan norma ya. Hukum sebagai norma yang mengajar hidup baru bagi umat tebusan Allah. Itu berarti hukum Taurat tidak lagi mendakwa orang percaya sebagai orang yang bersalah. Kalau tadi dalam menginsafkan manusia akan dosa, hukum Taurat berfungsi mendakwa umat Allah, menyadarkan mereka akan dosa mereka dan kemudian membawa mereka kepada Kristus. Kebutuhan akan keselamatan itu dibawa oleh hukum Taurat di sana sehingga mereka berjumpa dengan Kristus. Dan sekarang hukum Taurat itu di dalam fungsi yang kedua berhenti, tidak lagi kemudian mendakwa orang percaya sebagai orang yang bersalah dan layak dihukum, tetapi berfungsi sebagai penasihat di dalam keputusan-keputusan etis orang percaya. Hukum Taurat berfungsi seperti Allah sedang memberikan nasihat, Allah sedang memberikan teguran bagi orang percaya ketika mereka itu melakukan kesalahan. Jadi fungsi hukum Taurat di sini tidak lagi mendakwa, tetapi mengajar orang percaya tentang apa yang harus mereka lakukan sebagai umat tebusan Allah. Jadi Allah menasihati, Allah menegur mereka melalui hukum Taurat. Ketiga, fungsi hukum Taurat adalah sebagai cermin yang mencerminkan
keadilan Tuhan di dalam masyarakat dan negara. Ini yang saya katakan bahwa hukum Taurat itu tidak saja berfungsi kepada Israel tetapi juga berlaku kepada semua manusia. Universal kepada semua manusia. Jadi bukan hanya spesifik kepada umat pilihan Allah saja, tetapi kepada semua manusia, sehingga keberadaan daripada hukum Allah baik yang ada tertulis dalam hati nurani ataupun yang tertulis di luar di dalam kitab suci PL maupun PB, saudara, adalah cerminan daripada keadilan Allah di dalam masyarakat dan negara yang harus menerangi seluruh ranah kehidupan manusia. Nah, saudara, waktu kita melihat hal ini berarti ada perjuangan daripada orang Israel nantinya ketika mereka memasuki tanah Kanaan untuk membawa terang Allah. Mereka sudah diterangi oleh Allah, mereka sudah berada dalam kerajaan terang. Sekarang mereka harus hadir di dalam kegelapan dunia ini, di tengah-tengah bangsa Kanaan yang tidak kenal Allah, dan mereka menghadirkan terang Allah di sana. Dalam seluruh aspek kehidupan mereka, baik dalam pemerintahan, baik itu dalam hidup sosial, hidup berkeluarga, semuanya harus memancarkan kemuliaan Allah di sana. Itu sebabnya dikatakan bahwa fungsi 10 hukum Allah sebagai cerminan keadilan Allah dalam masyarakat maupun negara. Contoh kita lihat itu di dalam kehidupan daripada Mordekai pada kasus Esther, ya. Dia memperjuangkan iman orang percaya di sana di tengah-tengah Haman yang memberontak kepada Tuhan dengan ingin membunuh orang Yahudi, atau Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang memperjuangkan iman yang benar dengan kehidupan sebagai seorang negarawan di dalam kehidupan bangsa yang kafir. Tetapi sekalipun demikian, orang-orang bangsa kafir, orang-orang yang ada di dalam kerajaan Babel ataupun kerajaan Media Persia melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan mereka. Jadi itu berarti umat Allah ketika melangkah ke depan, mereka tidak saja menaati hukum-hukum Allah bagi kepentingan mereka, tetapi mereka harus menaati hukum Allah dengan satu tujuan, kemuliaan Allah, terang Allah dinyatakan di dalam masyarakat. Nah, celakanya orang Israel pada waktu dia memasuki tanah Kanaan nantinya, mereka gagal menjadi pribadi-pribadi bangsa yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Akhirnya Tuhan menghukum mereka. Dan kita tahu bahwa puncak daripada penghakiman Allah atas Israel adalah pembuangan dari tanah Kanaan. Jadi ini sesuatu yang sangat mengerikan, tetapi sekalipun demikian mereka harus maju ke depan, dan ini menjadi bagian yang kemudian penting bagi hidup mereka dan juga bagi hidup kita. Jadi hukum-hukum Allah adalah hukum yang relevan kepada kita sampai dengan hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita punya satu kesimpulan terkait dengan hukum-hukum Allah. Pertama, Dekalog atau 10 hukum Allah itu bersumber dari Allah karena itu bersifat ilahi dan merepresentasikan natur Allah yang melaluinya Allah menjalankan pimpinan dan pemerintahannya yang penuh kasih sebagai Raja, Pencipta dan Penyelamat dalam seluruh aspek hidup umat Allah. Ya. Jadi ini adalah hal yang prinsip yang penting sekali, masuk ke dalam hari depan, menatap masa depan, hidup di dalam perjanjian, dan perjanjian itu kita hidupi dengan cara menaati hukum Allah, di mana hukum-hukum Allah itu bersifat ilahi, merepresentasikan natur Allah, dan melaluinya kita memproklamasikan siapa raja kita, siapa Tuhan kita di tengah-tengah dunia ini. Ya. Jadi kalau ada orang Kristen yang gagal mengerjakan hal ini celaka besar, celaka besar. Sama seperti Israel gagal melakukan ini, celaka besar bagi hidup mereka. Dekalog mengikat hati nurani semua manusia di seluruh zaman untuk taat mutlak kepada Allah. Ya, tidak ada kecuali. Dekalog hanya dapat dilakukan oleh anugerah Allah semata, seperti Filipi 2 ayat 12 ayat 3 sampai 13 mengatakan, kemauan, kekuatan untuk mengerjakan kehendak Allah adalah berasal daripada Allah sendiri. Dengan demikian saya ulangi, perjanjian Allah dan hukum-hukum Allah bukanlah dua hal yang harus dibenturkan. Allah berjanji menyelamatkan umat Allah melalui karya penyelamatannya dan membuat umat Allah beribadah kepadanya, menyatakan kemuliaannya melalui ketaatan mereka kepada hukum-hukum Allah. Ini adalah visi masa depan. Visi masa depan. Ya. Sekarang kita lihat perjanjian Allah dan Kristus. Perjanjian Allah di dalam keseluruhan perjanjian lama tentu tidak dapat dilepaskan daripada Kristus. Karena Kristus menjadi esensi atau inti daripada perjanjian kekal Allah itu. Sekarang kita lihat di dalam perjanjian baru bagaimana kaitan perjanjian Allah dan hukum-hukum Allah dengan pribadi Kristus. Pertama, kita lihat bahwa Kristus adalah Yahweh. Kristus sendiri mengklaim dirinya adalah Yahweh. Kita bisa baca itu di dalam klaim Kristus tentang keilahian dia di dalam kitab Yohanes misalnya. Kristus adalah Yahweh. Pribadi ketiga Allah Tritunggal, Raja yang menciptakan alam semesta dan yang menyelamatkan umatnya. Di dalam kitab Wahyu itu diproklamasikan dengan begitu indah ya oleh umat tebusan Allah.
Dengan demikian Kristus sejak zaman perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, dia menjadi sumber atau pemberi dari seluruh perjanjian dan hukum-hukum Allah. Kita baca itu di dalam khotbah di bukit, Matius 5 sampai dengan Matius 7. Kristus mengklaim dirinya sebagai pemberi dari seluruh perjanjian dan hukum-hukum Allah. Bahkan dia adalah inti daripada perjanjian itu. Penafsir, dia adalah penafsir dan penerap yang sempurna atau penggenap dari seluruh perjanjian dan hukum-hukum Allah di dalam perjanjian lama. Matius 5 ayat 17 sampai 18 mengungkapkan bahwa satu iota pun tidak akan dilewati oleh Yesus. Ya. Yesus menggenapinya. Dan barang siapa yang tidak melakukan firman Tuhan atau kemudian mengajarkan hal yang lain daripada firman Tuhan ini, mereka itu binasa, mereka itu celaka. Mari kita baca teks ini ya. Jadi Kristus menegaskan bagaimana otoritas ilahi dia di dalam pemberian perjanjian Allah, terutama dalam hukum-hukum Allah. Kita lihat ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18 Matius 5. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Jadi ini berbicara mengenai keseriusan daripada Kristus menilai ketaatan dan pengajaran kepada hukum Taurat sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Jadi Kristus adalah pribadi yang memberi, pribadi yang menafsir dan menerapkan hukum Taurat itu dengan sempurna. Ya. Dan kedua kita lihat, dia bukan saja pribadi yang memberi dan menerapkan atau menggenapi hukum Taurat, tetapi dia memberikan keselamatan kepada kita. Melalui anugerah yang dikerjakan di dalam seluruh karya penebusan dia. Maka waktu saudara melihat karya keselamatan Kristus, prinsipnya sama dengan yang dikerjakan dalam perjanjian lama. Anugerah atau Injil mendahului ketaatan atau hukum. Roma 5 ayat 8. Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Sebelum saudara dan saya lahir hari ini ke dalam dunia, Kristus sudah mati bagi kita. Perjanjian Allah sudah diikatkan kepada kita melalui darah Kristus. Karena itu, saudara dan saya jika percaya hari ini kepada Kristus di dalam perjanjian kekal Allah, berarti mengaminkan prinsip ini. Anugerah atau Injil mendahului ketaatan atau hukum. Dengan demikian kalau saudara bisa percaya, saudara bisa taat kepada Allah, itu anugerah Tuhan semata. Ya. Kedua, karya keselamatan Kristus adalah pernyataan puncak kasih Allah kepada umat manusia, terutama umat pilihan Allah. Dengan demikian, saudara dan saya di dalam Kristus, di dalam keselamatan, Tuhan membuat kita memiliki kasih Allah. Dan kasih Allah itulah yang menjadi kuasa kreatif di dalam diri kita untuk memampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Saudara, karya keselamatan Kristus poin yang ketiga adalah kuasa kreatif Allah yang bekerja di dalam jiwa umatnya untuk memperbaharui, mendorong atau menggerakkan jiwa umatnya untuk mengasihi dan menaati Allah dalam seluruh hidupnya. Saudara, dengan demikian tidak pernah ada orang percaya yang tidak taat hukum. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya satu-satunya, dia pasti ditolong, dia pasti dimampukan untuk taat Allah. Ini adalah visi masa depan. Ini adalah penglihatan masa depan. Supaya saudara diberkati Allah, supaya hidup saudara berjalan di dalam terang Allah, supaya kekudusan Allah tetap ada pada diri saudara. Saudara tidak saja diselamatkan, tetapi saudara dipanggil oleh Allah untuk taat kepada Allah berdasarkan anugerah Allah. Dan oleh kuasa Roh Kudus saudara menjadi orang yang memuliakan Tuhan, yang menyatakan terang Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah firman Tuhan yang membawa saudara dan saya kembali lagi hidup di dalam masa depan dengan terang perjanjian Allah dan dengan terang hukum-hukum Allah. Jangan sampai saudara melupakan identitas dan panggilan saudara sebagai orang-orang percaya di tengah dunia ini. Dan dengan demikian saudara boleh memuliakan Tuhan di sepanjang hidup saudara. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita dan mendorong kita semakin lagi menjadi orang Kristen yang tidak saja bersyukur untuk keselamatan kita, tetapi juga taat kepada firman-Nya. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan bersyukur untuk kasih karunia Tuhan bagi kami pada hari ini dalam pembelajaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kristus memberikan kepada kami anugerah Tuhan untuk memahami firman ini, tetapi lebih daripada itu Tuhan mengaruniakan kepada kami iman yang sejati, sehingga oleh anugerah ini kami dimampukan untuk menaati firman yang kami mengerti. Kami sadar bahwa kami dipanggil Tuhan bukan saja untuk selamat, tetapi kami dipanggil Tuhan untuk menaati Tuhan, sehingga seluruh kehidupan kami adalah kehidupan yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Berkati kami semua dan biarlah hidup kami semakin dikuduskan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.